Halo teman-teman, kembali lagi ke Meta Filosofi, jejak filsafat, jejak peradaban. Ya, pada hari ini saya, Muhammad Aswada Siddiq, akan memandu jalannya agenda Meta Filosofi pada hari ini. Pada hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, tamu yang sangat wah. Ia merupakan salah satu peserta dari cabang karya tulis ilmiah yang bertaraf internasional. Ya, sebelum kita melangkah terlalu jauh, mungkin saudara bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada host kita yang sangat keren hari ini, Masya Allah. Juga ucapan terima kasih saya tujukan kepada seluruh penyelenggara Meta Filosofi telah mengundang saya untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jusman dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam Angkatan 2023. Mungkin saya kembalikan kepada host kita. Ya, itulah perkenalan yang cukup singkat ya. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah. Karena kebetulan kita kedatangan tamu yang sempat mengikuti lomba karya tulis ilmiah bertaraf internasional. Dan tidak hanya di situ, ia juga masuk ke 3 besar. Luar biasa teman-teman. Ya, sebelum melangkah terlalu jauh, mungkin kita bisa bertanya kepada narasumber kita terlebih dahulu. Menurut Anda, apa sih karya tulis ilmiah itu? Menurut saya pribadi, karya tulis ilmiah merupakan ruang untuk menyampaikan gagasan dan temuan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dalam karya tulis ilmiah bukan hanya sekedar menulis saja semata, tapi bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan tulisan tersebut. Oh, iya. Jadi, poin kunci dari karya tulis ilmiah itu teman-teman adalah pertanggungjawaban dari tulisan itu sendiri. Iya, baik. Melangkah lebih jauh, karena saudara sempat mengikuti lomba karya tulis ilmiah kemarin, ya mungkin bisa diceritakan mengenai pengalamannya, tulisannya, dan lain sebagainya. Pertama-tama, mari kita tanyakan dulu, apa sih judul yang kemarin saudara angkat? Kemudian, kenapa Anda memilih mengangkat judul tersebut? Baik. Kemarin tema yang saya angkat itu sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu transformasi pendekatan psikospiritual melalui digitalisasi, meningkatkan efektivitas terapi berbasis hudur dan taro ada taro gau, di mana tulisan ini membahas mengenai bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan yang semakin meningkat, yang kita lihat semakin meningkat di era digitalisasi seperti saat ini, dengan mengintegrasikan antara konsep hudur dalam tasawuf dan kearifan lokal taro ada taro gau. Nah, mengenai alasan mengambil tema tersebut, ini berangkat dari usaha kami, saya dengan dosen pembimbing kemarin usaha untuk merelevansikan antara judul yang kami akan bahas dengan tema besar dari lomba ini. Karena pada lomba tersebut itu ada beberapa poin yang terdapat di tema besar. Yang pertama itu mengenai isu. Isunya harus isu abad 21. Kemudian yang kedua mengenai spiritual. Selanjutnya kearifan lokal, digitalisasi, dan yang utama itu adalah mengenai tasawuf dan psikoterapi. Karena kebetulan kemarin itu cabang yang saya ikuti, cabang KTI tasawuf dan psikoterapi. Nah, disitulah kayak awal mula kami memilih judul tersebut. Nah, yang kita tekankan di sini bagaimana pada kehidupan sekarang ini yang marak sekali terjadi gangguan kecemasan pada orang-orang dewasa maupun remaja, itu kita melalui tulisan ini bisa memberikan solusi begitu. Makanya kami memilih mengambil judul tersebut. Oh, alasan yang sangat menarik ya. Ya, berdasarkan judul tadi mengenai psikospiritual, kemudian hubungan antara hudur sebagai mindful, kemudian hubungan hudur ini dengan taro datara gau, ya bisa kita petik beberapa hal bahwa tulisan ini mungkin berupaya untuk
memberikan gambaran atau menyelesaikan kecemasan mental dengan menggunakan metode hudur atau kesadaran penuh dengan menggabungkan dengan tarada targau sebagai nilai multikultural. Seperti itu. Oh, sangat menarik. Kemudian apa motivasi utama kamu nih untuk menulis karya ini? Seperti itu. Mengenai motivasi ya. Iya. Kemarin kalau tidak salah itu pada tanggal 6 September saya dihubungi oleh salah satu senior di Fakultas Usuluddin. Dia bilang begini, Jusman, mau tidak kamu mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang berbasis internasional? Tapi dengan persyaratan kamu harus benar-benar serius dalam mengikuti lomba ini karena ini tingkatnya internasional, bukan lagi lomba-lomba lokal begitu. Nah, di situ pilihannya cuma dua, iya atau tidak. Nah, di situ sempat ada rasa ragu, kayak bimbang. Saya mengatakan tidak karena saya takut toh, kayak rasa ragu. Saya ingin mengatakan tidak, tapi saya juga takut mengulang kesalahan yang sama yang kemarin-kemarin, karena sempat kemarin-kemarin saya diberikan kayak ditawarkan sebuah wadah atau kesempatan, tetapi saya selalu menuruti perasaan takut itu, sehingga saya selalu mengatakan tidak karena saya takut gagal begitu. Nah, itulah alasan kenapa saya sangat termotivasi untuk mengikuti lomba ini. Dan sangat termotivasi untuk menulis karya ini. Oh, ya, jadi saudara ini belajar dari pengalaman ya tampaknya. Bahwa ia pernah ditawari sebuah kesempatan atau sebuah wadah untuk berkembang, namun ia menuruti hawa nafsunya atau ia menuruti ketakutannya bahwa mungkin saya tidak bisa, maka ia tidak memilih untuk melanjutkannya. Kemudian pada kali ini ia memilih untuk melawannya sepertinya. Betul. Kemudian mungkin ini juga termasuk dalam prinsip yang Anda tuliskan tadi bahwa tarawada tarogau. Betul. Bahwa apa yang saya ucapkan akan saya lakukan, seperti itu. Sangat menarik ya. Kemudian mungkin bisa kita beralih kepada proses ya. Kemudian bagaimana proses pengerjaan karya tulis ini? Mungkin mengenai proses, mungkin ini agak lumayan panjang ya. Tidak apa-apa. Jadi ini bisa dibilang sangat dadakan karena seperti yang saya bilang tadi, pada tanggal 6 September itu kan saya melakukan pendaftaran. Kemudian 2 hari setelahnya itu kami diminta untuk menghubungi para dosen pembimbing. Setelah dihubungi pada hari itu, besoknya langsung bimbingan pertama. Nah, di sini pada bimbingan pertama itu, pertama-tama yang kita lakukan adalah penentuan tema. Kemudian setelahnya itu mulai mengerjakan latar belakang. Kemudian setelah latar belakang itu langsung bimbingan hari kedua. Nah, di sini yang rumit karena kita sudah mulai masuk pada pembahasan yang dimana kita diberikan tantangan untuk mengintegrasikan antara konsep hudur ini dengan kearifan lokal tarada tarogau. Dan sebenarnya yang kita tentukan pertama itu adalah konsep hudur. Nah, yang bikin rumit itu kita mencari kearifan lokal yang sekiranya bisa diintegrasikan dengan nilai hudur tersebut. Nah, disitulah kayak letak susahnya. Tapi alhamdulillah setelah diskusi dengan dosen pembimbing, akhirnya kita menemukan titik terang dengan mengangkat salah satu pepatah yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis, yaitu nilai taroada tarogau. Baik, perjalanan yang sangat rumit ya. Kemudian mungkin sedikit tambahan ya. Setelah itu kami kira awalnya waktu pengerjaan atau deadline dari submit KTI ini tuh ada sekitaran sebulan. Awalnya dikira begitu. Ada sebulan waktu pekerjaannya. Tapi setelah beberapa hari kita kerjakan tiga hari karya tersebut, kami mendapatkan info di grup bahwa deadline-nya itu
seminggu ke depan. Jadi yang waktu pengerjaan itu cuman kisaran kurang lebih 2 minggu saja. Dari yang awalnya 1 bulan Ya, menjadi dari 2 minggu. itu. Di situ kayak terkecoh begitu ya. Jadi kita terkendala perihal waktu juga. Itu makanya mungkin dari tulisan tersebut masih ada kayak typo apa, kayak masih ada kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Mungkin salah satu alasannya adalah karena dikejar sama deadline juga. Jadi ini sangat rumit ya teman-teman, karena bagaimana tadi ya berusaha untuk mengintegrasikan antara Hudur dengan salah satu kearifan lokal yang berada di Bugis, kemudian bagaimana waktu yang seakan-akan menipu dari yang namanya yang katanya 1 bulan kemudian menjadi 2 minggu. Dalam karya tulis itu waktu yang sangat singkat ya teman-teman, karena kita memerlukan penelitian yang mendalam, membaca materi yang mendalam, kemudian ini dipersingkat atau dipangkas waktunya. Dan ya saudara ini berhasil ya teman-teman, karena saya dengar-dengar kemarin ya juara berapa? Juara 2 ya? Ya, Wah, Masya Allah teman-teman. Dalam waktu 2 minggu ia menjadi juara 2. Bagaimana kalau 1 bulan? Juara 1 teman-teman. Itulah betapa luar biasanya narasumber kita hari ini. Kemudian apa sih adakah role model yang menjadi panutan Anda dalam menulis karya tulis ini? Oke. Mungkin secara spesifik role model itu tidak bisa saya sebutkan, cuman yang menjadi support bagi saya itu adalah orang-orang sekitar. Mulai dari dosen pembimbing yang selalu meyakinkan kami. Dari awalnya kemarin kayak selalu ragu-ragu, bahkan salah satu partner saya yang mengikuti KTI Tasawuf Psikoterapi Putri, Saudari Amanda, itu sempat ingin mengundurkan diri karena merasa tidak sanggup. Jujur dosen kami kemarin bilang, ini kayak sangat kurang ajar ini yang bikin tema lomba, karena kenapa serumit ini, banyak sekali poin-poin yang harus direlevansikan dengan judul. Bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikan poin-poin sebanyak itu, apalagi ini berbicara mengenai spiritual, mengenai kearifan lokal dan teknologi digital, ya sangat rumit lah. Nah, yang jadi penyemangat atau jadi support bagi kami itu adalah orang-orang sekitar. Salah satu contohnya, misalkan sekarang itu lagi rumit-rumitnya, lagi padat-padatnya tugas kuliah, jadwal perkuliahan dan sebagainya. Kemarin sempat salah satu mata kuliah memberikan tugas kelompok dan deadline-nya bertepatan dengan waktu presentasi dari bukan waktu presentasi, waktu pengerjaan, sela-sela pengerjaan karya tulis ini. Nah, di situ teman saya bilang, biarkan saya yang kerjakan tugas ini, kamu fokus saja ke lomba itu dulu. Teman yang sangat suportif ya. Itu kayak orang-orang sekitar itu sangat mensupport, itu yang menjadi kayak salah satu faktor pendukung begitu, supaya kita merasa lebih enjoy, tidak tertekan oleh kayak tugas-tugas begitu. Jadi apa yang namanya? Dari cerita-cerita saudara tadi, kita bisa merasakan bagaimana keresahan yang ada teman-teman seperti itu. Mulai dari penentuan tema yang sangat rumit, yang sangat banyak, yang kemudian mau dikombinasikan, dari tantangan waktu kuliah juga yang bisa bersamaan, tapi hal itu bisa dilalui dengan fleksibilitas, kemudian juga support dari orang-orang terdekat, mulai dari dosen pembimbing, teman sekelas, dan ya mungkin orang-orang sekitar yang bisa membersamai dalam tumbuh kembangnya saudara ini. Betul. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana persiapan diri Anda untuk mengikuti lomba ini? Mengenai persiapan, kemarin seperti yang saya jelaskan bahwa waktunya sangat singkat. Mungkin persiapan itu cuman memperbanyak literatur bacaan mengenai tema-tema yang saya bahas ini. Kemudian yang pertama, mungkin dalam pengerjaan, ketika kita mengerjakan sesuatu, misalkan tugas dan sebagainya, orang-orang mungkin akan mengerjakan mati-matian dalam satu malam. Kalau metode saya itu berbeda. Metode saya
menggunakan metode tidur cepat dan bangun Lebih apa? tengah malam, kayak bangun jam 2. Karena saya merasa ketika saya mengerjakan sesuatu pada saat tengah malam, sekitaran jam 2 jam 3, itu lebih kayak otak itu lebih lancar, kayak lebih fresh juga dirasa. Bisa dirasakan itu ketika kita baru bangun dari tidur, ya pasti fresh sekali, lebih jernih pikiran dan sebagainya. Jadi mungkin persiapannya terkait dengan waktu ya teman-teman. Ya, Pemilihan waktu untuk mengerjakan karya tulis ini. Bukan ia tidak terpaku 3 jam 4 jam di depan komputer, tapi ia memilih waktu yang tepat untuk mengerjakannya sehingga waktunya bisa lebih efisien begitu. Sangat menarik. Kemudian menurut kamu nih, apa sih yang unik dari karya kamu ini? Oke. Mengenai keunikan, mungkin mengenai kearifan lokal atau hudur digitalisasi itu banyak nih penulis yang pernah bahas sebelumnya. Tapi di sini yang unik menurut saya itu adalah penyajiannya. Jarang ada yang bisa kayak mengintegrasikan antara salah satu konsep dalam tasawuf dengan kearifan lokal, dan hal tersebut bisa menjadi sebuah terapi untuk kesehatan batin. Kayak jarang-jarang ada yang bisa menarik salah satu nilai kearifan lokal dan menjadikannya sebagai bentuk terapi atau obat bagi kesehatan. Apalagi ini dipadukan dengan hudur ya. Ya, betul. Yang sangat berkaitan dengan konsep tasawuf dalam dunia Islam. Ya, menurut saya pribadi hal ini sangat unik ya teman-teman. Karena bagaimana ia bisa memikirkan antara memadukan hudur, yakni konsep mindfulness dalam psikologi, kemudian ia memadukannya dengan kearifan lokal, yakni taruh ada tergau. Bagaimana dua hal ini yang bisa kita katakan berbeda, kemudian ia satukan, kemudian bukan hanya menyatu, tapi ia juga bisa menjadi terapi untuk menghadapi kecemasan-kecemasan yang melanda anak-anak muda pada saat sekarang ini. Ya, sangat unik menurut saya pribadi. Iya, kemudian waktu kemarin mengikuti lomba kan ada beberapa fase ya. Nah, bagaimana sih perasaanmu? Bagaimana perasaan kamu ini mengetahui bahwa, wih, saya lolos nih. Bagaimana yang kamu rasakan saat itu? Ini sedikit menarik buat saya pribadi karena ini kan kemarin itu ditentukan di jadwal, cuman yang yang tertera di situ cuma tanggal, tidak ada jam. Jadi hampir semua peserta, saya lihat komunikasinya orang di grup, hampir semua peserta itu menunggu dari pagi. Kan ini pengumuman lolosnya itu jam 10 malam. 10 malam. Jam 10 malam. Nah, rata-rata peserta yang lain itu menunggu darinya pagi sampai pengumuman itu ada. Saya pribadi, karena selama pengerjaan itu dosen pembimbing saya selalu bilang, saya optimis banget sama tulisan kamu ini, pasti kamu lolos. Nah, di situ muncul juga rasa yakin dalam diri saya bahwa oh, pasti saya lolos. Buktinya apa? Sebelum pengumuman itu, saya memang tidak menunggu pengumuman itu seperti peserta-peserta yang lain, menunggu sampai pengumuman itu muncul. Tapi sebelum pengumuman itu muncul, saya sudah tidur duluan. Buktinya bahwa saya yakin akan lolos. Sebelum tidur itu, saya menyetel atau mengatur alarm jam 2. Niatnya untuk belajar buat presentasi besok. Karena saya sudah yakin untuk ini bakalan lolos. Kayaknya itu. Oh, jadi apa? Perasaan apa? Yakin Bahwa dia akan lolos ini sebenarnya muncul dari kepercayaan yang teman-temannya berikan, kepercayaan yang orang-orang sekitarnya berikan, sebagaimana tadi ia diberikan kepercayaan dari dosen pembimbing bahwa kamu pasti lolos, kamu akan lolos. Maka dari situ muncul rasa percaya diri pada saudara bahwa saya akan lolos. Kemudian sangat unik ya seperti saudara ini, bagaimana ya tiba-tiba menyetel alarm pada jam 2, kemudian ia tidur sebelum jam 10 karena ia yakin bahwa ia akan lolos. Sangat menarik. Iya. Dari situ bagaimana tanggapan mungkin dari dosen penguji,
dosen pembimbing, teman-teman, keluarga mengenai hasil lomba ini? Bagaimana tanggapan orang-orang tersebut? Tanggapan orang-orang sekitar setelah mengetahui lolos di lomba ini itu bervariasi. Pertama dari dosen tentunya memberikan ucapan selamat, ya secara umumnya begitu, memberikan ucapan selamat. Kemudian yang tidak pernah terlintas di pikiran saya, ternyata dosen pembimbing saya ini meng-share atau membagikan tulisan ini, sebelumnya membagikan tulisan ini kepada salah satu temannya. Nah, setelah direview, tanggapan dosen saya mengatakan begini, saya sangat tertarik dengan tulisan Jusman dan Amanda, kayak begitu. Saya sangat tertarik, saya sangat terkesan, dan saya tertarik untuk mentraktir mereka. Dan akhirnya pada keesokan harinya itu kami diundang untuk ditraktir makan-makan di salah satu tempat makan yang ada di goa ini. Menarik ya. Dari bagaimana tanggapan orang-orang terdekat mengenai hal ini, bahwa ya saya sangat bangga kepada dia, saya sangat suka dengan tulisannya, maka saya mau mentraktirnya. Kemudian bagaimana tanggapan mungkin teman-teman atau keluarga? Yang pertama mungkin tanggapan dari orang tua, pastinya ketika seorang ibu atau ayah mendengarkan pencapaian dari anaknya pasti merasa terharu. Betul. Kemarin setelah presentasi, kan besoknya setelah pengumuman malam ini, besoknya itu langsung presentasi, dan saya langsung menghubungi mama saya, bilang, Sorry, ini sebelum atau sesudah presentasi? Setelah presentasi. Oke, siap. Setelah presentasi saya hubungi, bilang, "Mak, lolos Kak." Langsung kayak mamaku itu meneteskan air mata. Kayak disitulah letak kebahagiaan yang di situ feedback yang paling terasa untuk saya ketika melihat orang tua terharu akan pencapaian anaknya, itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa untuk saya. Kemudian dari tanggapan teman-teman ini agak lucu ya sebagian karena apa nih? Ada salah satu teman saya, bukan dia yang ikut lomba, tapi dia yang sangat excited menunggu hasilnya. Saya sudah tidur, dia masih menunggu hasil dari lomba tersebut. Kemudian ada juga yang belum juara, tapi dia sudah bilang nanti ditraktir ya, kayak begitu. Oh, jadi apa ya namanya? Pertama dari tadi respon keluarga, bahwa ia mengatakan bahwa pencapaian terbesar seorang anak adalah membuat orang tuanya menangis, tapi bukan menangis sedih, tapi menangis karena bahagia atas pencapaian seorang anak tersebut. Kemudian bagaimana tanggapan teman-temannya yang sangat, mungkin bisa dikatakan sangat random ya, sebagaimana ada yang sangat excited bahwa saya menunggu bahwa pengumumannya keluar, Ajo yang mengatakan kamu pasti juara, maka kamu harus traktir saya. Betul. Mungkin itu sebagai bentuk motivasi tersendiri dari teman-teman untuk Anda ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam karya tulis ini ada gak sih pesan yang ingin kamu sampaikan dalam karya tulis ini? Mungkin pesan khusus ya dari karya tulis tersebut. Di sini yang ingin saya tekankan adalah konsep hudur dalam tasawuf itu, dimana ketika kita ingin menjaga batin agar batin itu tetap sehat, karena kesehatan batin itu sangat penting. Kita tidak boleh menganggap remeh akan yang namanya sakit batin. Ketika kita ingin menjaganya, kita harus fokus pada masa sekarang, karena yang biasa menimbulkan atau memunculkan rasa khawatir dalam diri seseorang yang bisa memicu terjadinya kecemasan, stres, depresi, itu adalah kekhawatiran akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu. Nah, disinilah pentingnya konsep hudur tersebut, bahwa kita harus fokus, kita harus sadar menghadirkan secara penuh diri kita pada saat sekarang, tidak mengkhawatirkan masa depan dan tidak menyesali masa lalu. Dengan itu, maka kita akan merasakan perasaan damai yang itu memberikan kesehatan bagi batin kita. Oh, sangat luar biasa ya, bahwa
bagaimana ia menganjurkan ia mengatakan bahwa kita ini harus hidup di masa saat ini. Kita hidup harus damai begitu. Kita tidak boleh terlalu mengkhawatirkan masa depan dan kita juga tidak boleh terlalu menyesali apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi kita harus bagaimana cara kita hidup di saat ini. Mungkin itu yang ingin penulis sampaikan dalam karya tulisnya. Sangat menarik ya. Kemudian kira-kira apa sih pelajaran berharga yang kamu dapatkan dari lomba ini? Pelajaran berharga mungkin singkat saja. Iya. Pelajaran yang bisa saya dapatkan adalah yang sebenarnya yang sulit untuk membuat kita berkembang itu adalah rasa ragu-ragu yang selalu kita turuti, rasa takut yang selalu kita turuti. Sebenarnya berbeda dari mayoritas yang sering dikatakan orang-orang bahwa jangan pernah takut mengatakan tidak kepada sesuatu. Itu masuk pada konsep people pleaser. Iya. Kayak orang-orang yang menganggap bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas dirinya. Nah, di sini saya berbeda. Jangan pernah takut mengatakan ya pada sesuatu yang bisa membuat kamu berkembang. Nah, sangat menarik, sangat menarik. Saya sangat suka dengan pernyataan Sadar tadi bahwa kita sebagai manusia jangan pernah takut untuk mengatakan iya, karena dengan mengatakan iya kita akan mengambil kesempatan yang harus kita genggam. Karena sekali ada kesempatan kita harus menggenggamnya kuat-kuat, teman-teman. Nah, dari sini, dari lomba ini, kemudian bagaimana hal ini mengubah pandangan Anda tentang berkarya, tentang menulis seperti itu. Dari yang awalnya ragu-ragu, kemudian bisa juara 2, jadi bagaimana hal ini mengubah pandangan Anda? Baik, berdasarkan pengalaman ya. Iya. Dari pengalaman saya selama menulis, pandangan saya sekarang itu bahwa seperti yang saya katakan tadi, yang susah itu hanya memulainya saja. Ketika kita sudah memulai, itu akan kayak berjalan saja begitu, biarkan saja berjalan. Karena jujur, pertama masuk kuliah, di sini saya sama sekali tidak mengerti yang namanya menggunakan laptop dan sebagainya. Pas di sini baru berhadapan dengan laptop begitu. Nah, awalnya itu saya diberikan tugas makalah. Nah, pertama-tama saya menggunakan laptop itu pas mengerjakan tugas makalah. Kebetulan di situ saya bertanya kepada salah satu senior dan dia mengatakan bahwa dunia perkuliahan itu berbeda dengan dunia sekolah menengah ke atas kayak sekolah SMA dan sebagainya toh. Iya. Di dunia perkuliahan itu bersifat individualis. Kayak tidak boleh bergantung sama orang-orang. Jadi kamu harus bisa juga. Jangan selalu mengharapkan orang lain. Dari situ saya diajarkan untuk menulis dari awalnya yang tidak tahu huruf, tidak tahu mengetik, sehingga sampai sekarang itu karena saya menanamkan hal tersebut. Jika tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Sangat menarik ya, teman-teman. Iya, berangkat dari pengalaman pribadi kamu nih, bahwasanya kamu awalnya yang sangat ragu-ragu untuk memulai sesuatu, kemudian berani untuk mengambil langkah maju. Nah, mungkin kamu bisa berikan tips dan atau saran kepada teman-teman yang mungkin sedang mengalami fase-fase serupa. Mungkin ada yang bisa kamu berikan atau bagikan kepada mereka seperti itu. Ya, begini teman-teman, bagi teman-teman yang sedang ingin belajar untuk menulis dan sebagainya, jangan pernah takut untuk mencoba, karena perasaan takut itu yang sering membunuh mimpi-mimpi orang. Nah, kita harus berani mengambil langkah lebih agar hidup kita tidak stuck di sini saja. Mungkin itu yang menjadi motivasi saya juga sehingga bisa sampai pada saat ini. Saya sangat tidak ingin stuck di sini saja. Makanya saya selalu berani mengambil langkah untuk berubah. Oke. Iya, itu ya teman-teman. Kita harus memiliki motivasi dalam diri kita supaya kita bisa tetap melangkah lebih jauh. Seperti itu. Kemudian last but not least, setelah lomba ini kan
mungkin apa langkah selanjutnya yang ingin Anda capai dari dunia akademik ataupun dunia kepenulisan? Apa sih langkah selanjutnya yang ingin Anda capai? Untuk kedepannya mungkin dari tulisan kemarin itu masih kurang mendalam ya, masih terlalu apa, intinya belum terlalu mendalam pembahasannya. Mungkin kedepannya akan saya kaji lagi lebih mendalam, akan saya bahas lagi lebih mendalam, entah itu outputnya submit di jurnal atau dijadikan sebagai penelitian skripsi nanti kedepannya. Dan insya Allah dalam dunia kepenulisan dekat-dekat ini saya akan mengikuti lomba MTQ Kota Makassar cabang KTI, dan ya rencananya ke depan begitu. Ya, begitu ya teman-teman. Sekali kita mendapatkan hasil, kita tidak boleh hanya terpaku pada hal itu, tapi kita tetap harus melangkah lebih jauh, kita harus tetap memperbaiki diri sendiri, karena sejatinya manusia yang baik adalah manusia yang tetap berkembang, bukan manusia yang puas dengan apa yang dicapai saat ini. Ya, percakapan yang sangat menarik ya teman-teman. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di waktu selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Metafilosofi. Mungkin cukup sekian pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian agenda Metafilosofi pada hari ini. Jejak filsafat, jejak peradaban. Saya Muhammad Aswad Siddiq sebagai host pada kesempatan kali ini. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.